Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Wafik Azhar Ramadhani. Di sini aku akan menerangkan sedikit tentang perangkat lunak komputer. Apa sih perangkat lunak itu? Ada berapa macam perangkat lunak? Yuk simak pembahasan berikut ini. Perangkat lunak atau yang biasa kita sebut dengan software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah untuk melakukan proses pengolahan data. Perangkat lunak sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Yang kedua ada program aplikasi atau application programs. Yang ketiga ada bahasa pemrograman atau programming language. Dan yang keempat ada program bantu sistem atau utility system. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi atau operating system merupakan program yang digunakan untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Contohnya ada MS-DOS, Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Selanjutnya ada program aplikasi atau application program. Program aplikasi merupakan program yang dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Jenisnya sendiri ada 8, ada word processing, spreadsheet, presentasi, database, desain grafis, CAD, multimedia, dan internet. Yuk, simak pembahasannya di slide selanjutnya ya. Yang pertama ada word processing. Word processing merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolah kata. Contohnya ada Microsoft Word, WordStar, OpenOffice Writer, Star Office, AbiWord, KWord, WordPerfect, dan CWriter. Kalau kalian pakai word processing yang mana nih? Yang kedua ada spreadsheet. Spreadsheet merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolah angka. Contohnya ada Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Lotus, dan Star Office Spreadsheet. Wah, ternyata selain Microsoft Excel masih banyak juga ya jenis spreadsheet lainnya. Yang ketiga ada presentasi. Presentasi merupakan aplikasi yang berorientasi pada pembuatan presentasi. Contohnya sendiri ada Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, dan Macromedia Flash. Yang keempat ada database. Database merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolah data. Contohnya ada The Base Tree, Fox Pro, Microsoft Access, dan OpenOffice Base. Yang kelima ada desain grafis. Desain grafis merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolah gambar. Contohnya ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Picture Manager, OpenOffice Draw, dan Paint. Yang keenam ada CAD atau Computer Aided Designer. CAD merupakan aplikasi yang berorientasi pada rancangan bangunan dan mesin. Contohnya ada AutoCAD dan 3D Max. Yang ketujuh ada Multimedia Design. Multimedia Design merupakan aplikasi yang digunakan untuk merubah data menjadi hiburan. Contohnya ada Winamp, Real Player, Media Player, dan Cyberlink Power DVD. Dan yang terakhir ada internet. Internet merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi lewat internet atau perambat. Contohnya ada Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Kalian udah pernah coba semuanya bukan? Bagian kedua dari perangkat lunak selanjutnya adalah bahasa pemrograman atau programming language. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer. Ada 4 kategori, yaitu low level language, middle level language, high level language, dan object oriented language. Yang pertama ada low level language. Low level language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah, berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode biner atau binary. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Contohnya ada machine language dan assembly language. Selanjutnya ada middle level language atau yang biasa kita sebut dengan bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti add, sub,
div, stolot, JNP, dan lainnya. Namun, bahasa ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Contohnya adalah bahasa C. Berikutnya ada high level language atau bahasa program tingkat tinggi. Biasanya berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat menengah dan tingkat rendah. Contohnya ada di Basic, Pascal, Conbol, dan Fortran. Dan yang terakhir ada Object-Oriented Language. Object-Oriented Language merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field. Contohnya ada Visual C, Delphi, Visual DBase, dan Visual Fox Pro. Bagian terakhir dari perangkat lunak selanjutnya adalah program bantu sistem operasi atau utility system. Program bantu sistem operasi adalah program yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi. Berikut adalah contoh utility system. Yang pertama ada Norton Commander untuk mengelola file, yang kedua ada Norton Disk Doctor untuk membantu mengecek hard disk yang rusak, yang ketiga ada WinZip untuk mengompres file, yang keempat ada TownUp Utilities untuk meningkatkan kinerja sistem operasi, dan yang terakhir ada antivirus untuk menjaga keamanan komputer. Sekian dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.